Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 7 materi IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pertama, bernafas. Setiap saat kamu bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida O2 lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri-ciri bergerak. Tubuh dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Semakin tinggi dan masa tumbuhmu sekarang dengan tinggi dan masa tumbuhmu waktu masih kecil tentu saja tidak sama. Tinggi dan masa tumbuhmu akan bertambah seiringnya pertumbuhan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ular, lalu menjadi kepong. Kepong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh turunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksimu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tubuhnya. Rangsang tersebut dapat berasal dari satuan cahaya, matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit menggunakan air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis.